Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita semua, yaitu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman. Sahabat Salman, berjumpa kembali bersama kami di Podsap bahas sampai tuntas. Perkenalkan, kami berdua, saya Pak Imit, terkenal di medsos bernama Imit Khan atau Imit Dilan. Dan di samping saya ada saya Riani yang akan kami akan memandu jalannya Podsap kali ini. Pak Imit, untuk kali ini nih Podsapnya sangat istimewa, edisi spesial karena di bulan Agustus ini Alhamdulillah Yayasan Pendidikan Salman Al Farisi Bandung menghadapi ataupun sekarang sedang menginjak usia 36. Kalau secara usia manusia 36 ini sedang produktifnya ya Pak Imit ya. Betul. Nah, kalau Pak Imit di Salman Al Farisi ini sudah berapa tahun nih? Atau Pak Imit masuk itu saat milad yang keberapa? Nah, kalau miladnya saya dulu nggak hafal ya Bu Riani ya. Cuma saya masuk ke Salman tahun 2007. Jadi sekarang 2025 berarti sudah 18 tahun. Masya Allah. Sedang lucu-lucunya. Nah, kalau Bu Riani masuk ke Salman tahun berapa? Oke, kalau saya itu kebetulan bukan kebetulan ya, qadarullah ya gitu. Jadi masuknya itu saya ingat banget karena Salman lagi miladnya itu angka cantik Pak Imit, angka perak. Waktu milad Salman ke 25. Weh. Ya. Pak Imit, berarti ini kan sesuatu yang luar biasa ya ketika misalnya guru-guru pegawainya bisa hitungan lebih dari tahunnya udah lebih dari 3 tahun, 5 tahun gitu ya. Apalagi Pak Imit tadi sudah 18 tahun. Berarti Pak Imit nyaman banget nggak kalau Pak Imit di Salman? Insya Allah selalu nyaman dimanapun berada. Termasuk di Salman Al Farisi Bandung. Termasuk ya, karena kebetulan kita juga ini jauh ya Pak Imit ya, rumah kita tuh jauh ya gitu sahabat Salman. Jadi untuk hitungan tuh kita bukan area Cigadung gitu ya. Pak Imit dari mana Pak Imit? Batu Jajar, Kabupaten Bandung. Nah, saya tetangganya Pak Imit dari Cimahi gitu. Jadi perjalanan jauh ditempuh pun karena sudah nyaman, insya Allah hatinya akan selalu terpaut gitu ya Pak Imit. Oke. Insya Allah selama beberapa waktu ke depan nih kita akan berbincang bersama narasumber hebat yang sudah melalui banyak perjalanan panjang di Salman Al Farisi Bandung ini, bahwa tidak hanya murid ya yang alumni gitu, bagaimana guru juga ada alumni guru yang pernah lama juga di Salman mengabdikan diri dan juga memberikan kontribusi untuk pendidikan di Salman Al Farisi Bandung. Baik Pak Imit, tidak berlama-lama ya, kita sambut untuk narasumber hebat kita kali ini. Assalamualaikum Ibu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kehadiran 3 bintang tamu ya hari ini. Betul, yang sangat bersinar tuh Pak Imit. Ciling. Ya. Ini mungkin langsung dari Bapak ini siapa namanya? Silakan Pak, mengenalkan diri Pak. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah suatu kebahagiaan yang teramat sangat diundang dalam podcast hari ini, tentunya dari Uni juga, di sahabat-sahabat kami semua juga. Alhamdulillah, izinkan saya memperkenalkan diri. Alhamdulillah, kalau dulu itu di sini namanya Pak Bilang, anak-anak bilang begitu karena ngejar matematika. Alhamdulillah, namanya aslinya itu Derajat sekarang. Alhamdulillah, aktivitas alhamdulillah dari sini alhamdulillah. Kemudian
pindah ke sekolah negeri ya, walaupun 3 kali jadi PNS Bu Andam, alhamdulillah. Hampir-hampir kemarin keluar lagi jadi PNS-nya. Ya. Karena otaknya masih Salman gitu ya. Gara-gara Salman ternyata alhamdulillah, tapi positif insya Allah gitu ya. Aktivitas jadi guru SMP 1 Cangkuang Kabupaten Bandung, beberapa kali diminta jadi kepala sekolah pengawas juga, alhamdulillah kami tolak, saya tolak ya, karena menikmati jadi guru ternyata. Beliau dokter dokter belajar. Sudah dokter, Bapak dokter. Alhamdulillah tahun kemarin berkat doa teman-teman sahabat Salman juga, karena penelitian di SMP Salman. Masya Allah. Alhamdulillah tahun kemarin bulan November, alhamdulillah komlod dari 180 mahasiswa. Nilai terbesar. Ini juga dan penulis bukunya baru 74 buku. Baru berapa kan? 74 buku. 74 buku Pak Imit. Pak Imit suka menulis juga di TTK sama best practice. Menulis Kalau artikel sudah Kompas. alhamdulillah tembus. Kompas yang insya Allah media yang ada di Indonesia sudah tembus. Alhamdulillah. Rutin ya. Rutin itu. Jadi 1 minggu 4 kali tulisan turun insya Allah. Tapi kalau nulis setiap hari alhamdulillah. Jadi aktivitas terutama tadi guru yang paling utama jadi menulis gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti obrolan hari ini nanti bisa lebih mengkerucut kita, karena kedatangan ini sobat kami semua sebetulnya satu angkatan kita ya. Ini gitu ya Mas ketemu gitu. Bapak masuk Salman itu tahun berapa dulu? Tahun 94 awal-awal ya. Akhir ya. Dalam keadaan memang waktu itu memang perlu Masih merintis ya Pak ya. Tahun 94. Pas tepat sama ya kita waktunya ya. 95 Pas mau ke 95, alhamdulillah ya saya menikmati sebetulnya suasana Salman sampai saya mungkin bisa S3 juga, karena setnya masih semangat untuk tapi belajar. belum sebagus ini Pak ya, masih sepi. kita masih di Miftahul Khair. Kita jadi waktu merintis jadi langsung nggak apa-apa cerita jadi masa lalu kita. Boleh deh kita ini dulu perkenalkan dulu, Ya, nanti insya Allah akan banyak kita Banyak akan cerita disampaikan nanti ya. Iya kan ini pasti kan temu kangen rasanya tuh banyak yang pengen diceritakan ya Pak ya. Oke, kita berlanjut dulu ke Bu Farah ya, pengen biar sahabat Salman tahu nih gitu ya, barangkali yang belum pernah ke Ajar atau mungkin bahkan yang menonton saat ini dulu ke Ajar, dan Bu Farah ini menjadi salah satu guru favoritnya mungkin ya. Oke, silakan Ibu, gimana nih Bu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat semuanya. Semangat. Farah itu selalu semangat. Betul. Farah ya. Iya. Ada yang tahu nama Farah itu artinya apa, Pak Imit? Nah, Pak Imit. Farah. Farah, saya tahunya Ada aja. Sarah. Banyak guru bahasa Arab. Nah, Farah. Farah itu sebuah nama yang diberikan oleh orang tua. Artinya Farah itu gembira. Cocok ya. Pantesan selalu Saida. gembira ya. Iya, betul. Saida itu Pak Imit ya Ibu, Saida itu nyonya. Jadi artinya ibu gembira. Begitu filosofinya kata orang tua ya. Iya. Ya, Bu Farah hadir di Salman Al Farisi tahun 1995. Ketika pertama kali ke Salman Al Farisi, luar biasa. Salman itu tempatnya sejuk, bagus, sangat asri. Bahkan kalau sore itu Bu Farah pulang tuh terdengar suara apa, binatang balkon, tongeret. Ya. Kayak gitu. Nah itu sudah tidak ada sekarang. Sudah tidak. Kadang nggak di Salman. Sudah tidak ada. Coba nanti Lebih sore-sore banyak. kesini jalan-jalan lagi. Oh masih ada ya Pak Masih Imis? ada, Nah Tongeret seperti masih itu. ada. Salman Al Farisi ya Pak. Bu Farah mengajar dari TK di Salman Al Farisi, lalu setelah di TK naik kelas Pak Imit, Ibu. Naik kelas Pak Derajat. Ini Bu Andam ke SD, Bu Farah di SD, naik ke SD ngajar kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3. Sampai pada akhirnya di usia 50 tahun Bu Farah memutuskan untuk ambil pensiun dini. Bukan karena tidak mau lagi bekerja di Salman, bukan. Tapi karena Ibu Farah ingin mengabdi kepada keluarga. Pada saat itu anak Bu Farah sudah besar, sudah tumbuh besar, SMA. Sehingga Bu Farah tidak ingin menyesal. Sebagai ibu tidak ingin menyesal
tidak bersama anak, begitu Pak Derajat. Akhirnya Bu Farah putuskan untuk resign. Ditambah lagi Bu Farah punya rumah tahfidz Quran. Nah itu harus dipikirkan perkembangannya. Nah selanjutnya juga mungkin karena usia harus ukur diri. Salman ini luar biasa, anaknya energik gitu. Mungkin juga Bu Farah harus terus mengejar anak. Ya tapi itu bukan patokan. Alhamdulillah setelah resign, setelah ambil pensiun dini Bu Andam ya, Pak Imit, Bu Farah diberi amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan saja rumah tahfidz 21 itu nomor rumah Bu Farah 21. Tapi artinya 21 itu juga dunia akhirat satu tujuan. Masya Allah, kreatif banget. Makanya tahfidz Quran. Nah, kemudian berkembang Bu Farah punya sekolah non formal PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang di dalamnya banyak layanannya. Ada layanan paket kesetaraan, paket setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA. Kemudian ada layanan bimbingan konseling, ada layanan bimbingan rumah tangga, ada layanan homeschooling. Homeschooling itu dari anak usia 2 tahun sampai SD kelas 6. Seperti itu. Kemudian juga Ibu Farah juga dengan suami punya yayasan namanya Yayasan Persada, menaungi lembaga di mana kita melatih guru-guru di seluruh Indonesia untuk menjadi guru yang seperti Guru Salman Al-Farisi. Luar biasa deh. Hati Bu Farah selalu terpaut dengan Salman Al-Farisi karena menurut Bu Farah hadirnya tahfidz 21, hadirnya PKBM, hadirnya Yayasan Persada yang training guru-guru adalah karena Bu Farah rahmat Allah berada di Salman Al-Farisi. Insya Allah jadi inspirasi ya Bu ya. Betul. Katanya anak nih. Anak Bu Farah 2 Bu. Oh 2. Yang satu laki-laki, satu perempuan, sudah kuliah, sudah mau selesai. Kemudian suami Bu Farah Pak Yusiadi ya. Mohon dilihat, dikenal Pak Yusiadi, ya, motivator Pak ini. Betul. Tepuk tangan sekali lagi. Bu Farah pasti banyak cerita ya Bu Riani ya. Betul. Nanti saya ini udah banyak yang pengen ditanyakan sebenarnya Pak Imit. Langsung saya ke Ibu Andam nih, bagaimana perasaan Ibu ketika kedatangan tamu istimewa sahabat lamanya. Informasi ya sahabat Salman bahwa ini khawatirnya nih salah paham. Jadi kan tadi alumni kalau Bu Andam masih berkiprah ya menjadi bagian penting di Yayasan Salman Al-Farisi Bandung ini. Gimana nih Bu Andam? Masya Allah. Ya baik. Dengan kedatangan teman-teman ini luar biasa, ya, luar biasa. Tentunya kami dari Salman ya, saya masih ini benar tadi satu angkatan ya kita ya. Satu angkatan. Sama-sama waktu awal masuk sama-sama di apa ya di tempat ini dilatih. Ya. Pokoknya luar biasa. Kita pertama juga di mana tuh di Ciburia. Itu selama 5 hari tidak ada elektronik. Sampai saat ini sangat berkesan gitu lah ya, sangat berkesan. Mungkin itu yang menjadi modal teman-teman ya, termasuk saya mungkin untuk tetap bisa berkiprah itu luar biasa gitu. Dan dengan kedatangan teman-teman sekarang serasa memori yang lalu itu teringat kembali gitu ya, betapa kita ditempa, betapa kita dididik, dilatih gitulah ya untuk bisa tegar, kuat gitulah ya. Itu mungkin menjadi modal kita, dan tentunya dengan datangnya teman-teman Masya Allah luar biasa gitulah ya. Sangat-sangat ini, dan tadi banyak ya teman-teman tadi sampaikan kiprahnya luar biasa. Mungkin salah satu ya dari doa owner kita rahmatan lil alamin ya, mungkin itu karena visi kita rahmatan lil alamin ya. Betul, masih ingat. Mungkin salah satunya itu sehingga bisa menebar kebaikan di berbagai tempat ya. Berkiprah dimanapun. Tadi saya mendengar cerita Pak Derajat, kemudian Bu Farah, semua tetap bagaimana bisa menebar manfaat gitu ya di Salman ataupun di luar Salman gitu. Nah baik Bu Andam, jadi ini menjadi saksi juga ya Pak Imit ya, menjadi saksi perintis. Katanya perintis itu tantangannya luar biasa gitu ya. Bagaimana dulu istilahnya babak belurnya memperjuangkan gitu. Nah sekarang tentu kan tadi tahun 95 masuk, sekarang sudah tahun 2025 ya kalau secara hitungan Bapak Ibu di mengenal Salman gitu. Nah boleh nggak sih cerita gitu ya Bapak Ibu, apa sih perbandingan yang Ibu Bapak lihat gitu ya dari Salman dulu dengan Salman sekarang gitu. Boleh dari siapa dulu nih? Mau Pak Derajat apa Bu Farah?
Sweet. Sweet. Berarti Parah. dulu ya. Parah, Masya Allah. Nilai-nilai tradisinya masih ada. Masih Dulu Bu Farah yang terkesan itu di Salman itu ketika pertama kali masuk TK ya, TK Salman Al-Farisi, berbeda dengan sekarang. Pak Derajat ya Bu Ana. Iya. Kalau dulu tuh kita guru TK, ya jadi guru, ya jadi babysitter, ya jadi bibi, semua kita lakukan. Nyapu, ngepel, cuci piring di hari Nyebokin. pertama, nyebokin, anak muntah, Masya Allah. semua kita lagi mengajar. Ibu guru mau pipis, kamar Iya, mandi. iya. Ibu guru pengen muntah, kita yang bersihkan muntah. Lalu kalau siang itu kita harus nyapu, ngepel, gelar kasur. Oh, mau Gitu, tidur mau ya. tidur gitu. Jadi komplit, paket komplitnya tuh ada di guru. Nah itu yang bikin mungkin seperti Bu Farah dan rekan-rekan di tahun angkatan kita ini struggle Bu. Kalau sekarang subhanallah, masya Allah, banyak bersyukur para guru Salman Al-Farisi sudah disediakan, babysitter ada, cleaning service ada, cuci piring nggak perlu hari pertama itu 30 piring, sendok, gelas, masya Allah. Nah kemudian Bu Farah juga merasakan ya Pak Imit, silaturahminya luar biasa, luar biasa. Dulu kita kecil sedikit, yaitu TK SD, jalan bareng, pergi bareng. Iya. Bahkan ketika Kompak ya. TK mengadakan acara itu nggak ada gap. Kalau TK mengadakan acara, guru SD terlibat. Jadi kita saling bahu membahu. Bahkan uniknya tuh ada pengalaman ketika TK bikin acara besar, assembly gitu, big assembly, itu ada guru SD jadi badut, ingat nggak? Ingat nggak sih? Jadi badut. Siapa ya Bu ya? Bapak ingat ya? Jadi itu begitu mereka kompak gitu. Kita kompak, kita jalan bareng lah. Terus kalau menjelang hari raya itu kita dikumpulkan di satu tempat di rumah yayasan waktu itu. Ibu Endang, Bu Endang, salam hormat. Kita duduk di situ buka puasa bersama, ngobrol bareng. Nanti pulangnya dapat THR. Masya Allah. Jadi Bu Farah merasakan kekeluargaan. Nah itu Pak Imit dan rekan-rekan guru, tolong untuk hal itu jangan sampai dilupakan. Kalau bisa sampai sekarang tetap menjalin tali silaturahmi itu, Karena itu yang kekeluargaan. mungkin membawa keberkahan. Betul, keberkahan, benar, berkah sekali. Kemudian Bu Farah itu dididik karena Bu Farah datang ke Salman Al-Farisi itu sebagai latar belakang yang mengaji pada saat itu, punya guru ngaji. Jadi kami dididik, terutama orang tua Bu Farah, kalau jadi guru jangan memikirkan berapa kamu harus dibayar. Jadi guru itu mulia. Yang penting kamu jadi guru yang baik. Jadi Bu Farah tidak memikirkan berapa gaji yang Bu Farah terima. Kalau dipikirkan ya Pak Derajat, mana ada guru pulang jam 8 malam, halo apa kabar? Tiap hari. Tiap hari. Kalau display nih, besok mau bagi rapot, kita mau ada acara pembagian rapot, terus mau gebiar karya. Lalu nanti gurunya itu ngedisplay Bu, kadang sampai jam 7 malam, sampai jam 8 malam. Ada lembur nggak Bu Nggak Farah? ada Bu, zaman dulu nggak ada lembur dari mana? Tapi menikmati gitu. Menikmati Pak Derajat, Masya Allah. Terus kemudian kita juga sering nginep mabit gitu ya, mabit. Hari Sabtu masuk nggak pernah komplain, nggak ada ribut. Hari Sabtu masuk gajinya berapa? Tiap Sabtu malah masuk. Iya betul sekali. Ya itu mungkin karena passion ya, makanya kalau kita ingin jadi guru, ingatkan dulu menjadi guru itu karena Allah. Hati kita memang terpaut untuk menjadi guru, sehingga tuntutan kita kepada harta itu tidak menjadi nomor satu. Karena ya menjadi guru itu berkah, menjadi guru itu membawa rizki. Insya Allah. Kalau dalam ilmu filosofi, ilmu filsafat Bu Andaf, itu guru adalah Tuhan ketiga Bu. Begitu hebatnya filsafat menempatkan seorang guru. Begitu, jadi Bu Farah bangga jadi guru, apalagi jadi guru Salman. Salman Al-Farisi adalah rumah kedua. Jadi Bu Farah kalau bukan kesasar jadi guru. sarjana hukum ya. Backgroundnya itu sebenarnya Bu Farah tuh sarjana hukum. Karena Bu Farah sebelum ke Salman Al-Farisi sudah kuliah PGTK. PGTK itu alhamdulillah walaupun D1, Bu Farah cum laude, alhamdulillah Bu Farah menikmati. Dan ketika Bu Farah sempat ditempatkan di SD pada saat itu ya Bu Andam, Bu Farah tidak mau, Bu Farah mau ke TK karena Bu Farah pengen jadi guru TK. Begitu. Nah Bu Farah selalu menempatkan
sekolah itu rumah kedua. Rumah kedua Bu Farah. Jadi Pak Derajat, kalau kami datang nih Bu Farah, datang ke sekolah, Bu Farah tuh buka jendela, ambil lap debu, beres-beres, rapi-rapi. Alhamdulillah boleh dilihat rekor Bu Farah. Bu Farah tuh kelasnya selalu dapat juara pertama kebersihan. Kebersihan. Gitu. Jadi kelas tuh rapi, nyaman. Karena Bu Farah penting kerapian itu tadi kata Bu Andan, berkah. Betul. Berkah itu kita jadi guru, bismillah, anak orang itu adalah anak kita juga. Kalau kita menyayangi anak orang, kita anak kita disayang orang. Anak kita juga disayang. Gitu. Jadi menjadi rahmat. Berarti tergantung niatnya dulu ya, Bu Farah, ya. Niatnya itu. dulu diluruskan ya. Betul. Benar nggak kita jadi guru? Kita mau jadi guru sejati atau guru bayaran? Pedati. Sejati sekedar dibayar ya. Sekedar dibayar. Nah itu kami di tahun 95 seperti itu prinsipnya. Sampai Bu Farah menjelang pensiun pun Bu Farah itu berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tak disangka tak diduga Bu Farah dapat hadiah dengan Bu Farah bisa dapetin passing. Yang kalau diukur dengan uang itu memang besar. Itu hadiah menurut Bu Farah sebagai Bu Farah. Tapi kita juga nggak nyangka itu hadiah luar biasa besarnya menurut Bu Farah, segitu tuh besar. Jadi karena niatnya sudah ikhlas, terus Allah juga menghadirkan rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka ya Bu ya. Baik. Begitu. Ibu, satu lagi berkah dari rahmatan lil alamin. Apa tuh Bu? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita bekerja, ada ayat di dalam Al-Quran surat At-Taubah. Bekerjalah kamu, maka Allah, Rasul dan orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kita berdoa memohon pada Allah. Pernah nggak Bu Farah minta ke orang tua murid, Bu, saya pengen ini? Tidak. Bu, saya minta ini? Tidak, Pak Derajat. Bu, saya minta ini? Tidak. Saya bekerja karena Allah. Karena saya cinta, saya senang jadi guru. Sampai pada suatu hari Allah kasih hadiah saya melalui hamba Allah bisa pergi umroh. Masya Allah. Nah, itu tidak bayar sama sekali. Biasa nih pengalaman dulu ya Bu Farah begitu hebat karena dia niat menjadi guru itu untuk karena mengabdikan diri karena Allah. Karena Allah, niatnya karena Allah. Jadi kita betul harus karena Allah, bukan karena yang lain. Betul Pak Imit. Luar biasa, selalu seperti itu ya Bu Farah ya. Masya Allah. Berikutnya coba kita mendengar pandangan dari Pak Derajat nih. Pak Derajat dulu. Perbedaan Salman settingnya mirip-mirip ya gitu karena bersama ya. Ini ya. Yang kerasa beda bangetnya gitu Pak, apa nih masa ketika lalu? Pertama masuk sini yang saya alami ya. Dari sekarang sampai hari ini itu ketika masuk itu berdarah-darah karena tesnya itu dengan menggunakan sultan yang luar biasa. Ketat banget. Ketat sampai awal-awal kaget karena saya agama juga kurang, diminta untuk menulis ayat apa waktu itu ya? Kalau Bu Farah Al-Fatihah. Oh iya, Al-Fatihah. Tulis Arab. Mungkin waktu itu yang ingat nggak apa yang harus nulis ayat apa? Al-Alaq ya kalau nggak salah pokoknya nulis Quran itu Bismillah aja ya. Ya waktu itu bingung lancarnya Bismillahnya dulu. Bismillahnya dulu, yang penting Bismillahnya dulu ya. Walaupun ada sisi yang lain mungkin kekurangan, tapi alhamdulillah waktu itu saya memang D2 ya, dari fisika D2 nggak terbayang harus diterima di sini. Alhamdulillah karena punya background waktu itu memang udah jadi penulis. Nah mungkin nilai plusnya jadi penulis. Alhamdulillah bisa kita sama-sama. Nah awal-awal tadi betul kita tidak terbayang gaji berapa enggak. Tapi yang saya rasakan itu frekuensi ini. Semua sama. Yang paling mengesankan ketika ada kelas kosong. Teman-teman pingin masuk semua, tidak ada yang namanya kelas kosong. Wah ini tuh. Luar biasa itu. Betul tidak terbayang gaji kita berapa nggak terbayang. Karena lagi-lagi yang dihadapin anak-anak kita rahmatan lil alamin. Karena kita masuk itu dalam kondisi memang kita disuruh langsung ngajar ya Pak Jaja. Kita non kependidikan waktu itu. Non kependidikan. Saya waktu itu diminta sama ya Bu Andannya kalau waktu di SD itu ke stasiun kereta ya. Zaman anak kehilangan induk istilahnya kami masuk, tapi alhamdulillah karena yang penting kita di lapangan bagaimana sama anak-anak. Alhamdulillah jadi yang tadinya tidak bisa cerita jadi bisa cerita. Itu yang kenikmatan salah satunya begitu. Kemudian juga dengan berjalannya waktu tadi betul rumah saya jauh dari Kopo ya sama alhamdulillah gitu ya. Tapi lagi-lagi betul kita itu ada istilahnya kalau dengan siswa siapa yang lebih duluan. Bila perlu kalau bapak misalkan terlambat tidak boleh masuk sama anak-anak gitu. Itu asik gitu ya. Ada termotivasi ya Pak ya.
Artinya tadi dengan teman-teman udah jelas kata satu frekuensi ya. Tidak ada yang namanya gaji itu nggak ada. Sama sekali, walaupun waktu itu saya orang yang pertama mungkin yang sudah punya anak. Masih kecil tapi punya anak waktu itu ya. Tapi alhamdulillah itu. Dan keluarga mendukung Bu Andam, teman-teman. Nggak nanya gaji, nggak, alhamdulillah. Nah dengan berjalannya waktu, yang paling asik lagi tantangan anak-anak kita kan background anak-anak kita tuh luar biasa ya, kebanyakan dosen ITB, Bu Andam yang lain. Ada pertanyaan Irma itu, saya kan ngajar matematika ya. Kelas 3 menanyakan tentang harga pi. Pi itu kan 22/7 atau 3,14. Saya jelasin, dia nerima. Pak Rajat, Pak Guru, enggak, itu kan dari dulunya seperti itu. Dia minta gimana kenyataannya seperti itu, bahwa 22/7 itu memang dari praktek. Itu alhamdulillahnya kita ditantang kan, kita bingung, yang namanya guru kan bingung. Akhirnya ditantang di lapangan, kita mengadakan percobaan dengan anak-anak semua siapa di lapangan. Ada membuat lingkaran, berbagai pembuktian. Yang paling asik ketika mereka teriak itu, wah 22/7 semuanya 22/7 gitu. Nah ini yang asiknya di samping namanya Irma ya. Irma kan juara olimpiade. Jadi dokter sekarang ya. Jadi dokter, anaknya malah di sini ya. Itu jadi juara olimpiade. Terus karena kita sering cerita, saya sering cerita hampir tiap hari yang namanya pengalaman di Salman di kelas dimasuk ke PR minggu. Kebetulan saya diminta di PR minggu menulis kejadian-kejadian sampai anak-anak yang namanya rumus matematika itu tiap hari. Yang Marisa dan lain sebagainya. Marisa. Itu asik kan tadi ada kompetisi di antara mereka gitu ya. Jadi lingkungan yang memang saling membangun. Saling membangun. Itu yang membuat kami ya. Kami itu jadi antar kelas itu ada kompetisi. Artinya bukan kompetisi saling sikut, enggak. Kelas ini punya apa? Kita punya apa? Karena setiap tulisan dan mereka. Setiap kita ketemu guru itu diskusinya selalu diskusi anak. Ya walaupun sama dengan sekarang ya, artinya ada Ami, ada Abi sama Umi. Yang kita dibatasi, jangan bicara masalah keluarga. Ada kekhawatiran, tapi yang dibicara anak kita. Karena Khalifah Bilar itu ya. Masih ingat aja Khalifah Bilar itu seperti apa. Ini sampai nempel ke kita dan anak-anak. Ini sampai ya bagi saya karena penulis tuh tantangan gitu ya. Sampai ada kejadian di pikiran rakyat itu orang tua murid ya. Orang tua nggak tahu dari mana nelpon ke pikiran rakyat, minta cerita tentang dunia matematik. Ketika kita bingung, akhirnya dari anak-anak. Karena kita bingung, mereka dibuat karya siapa saya buat itu alhamdulillah. Sampai hari ini gitu ya. Itu yang membekas. Kemudian tadi Bu Andam saya kaget ya. Ini pengalaman di luar ya sama sekedar berbeda tapi mungkin sama ya, dalam arti ini otak saya bisa sampai hari ini alhamdulillah. Ada loncatan-loncatan. Waktu itu saya mundur tidak ada masalah sebetulnya. Gara-gara ada dua buku Bu Andam. Asiknya di sana nih. Waktu itu saya jadi kepala sekolah. Di SMP. Naik kelas. Dari SD ke SMP jadi kepala sekolah. Asiknya di Salman, apalagi kepala sekolah, pasti ada buku baru. Di meja saya ada buku baru. Ada 2 buku. Bu Andam nih Pak. Dari siapa itu Pak buku? Dari sekolah. Dulu itu ada yang jualan siapa Bu Andam? Ini Pak Oni. Jadi sebelum dibahas sama yang lain, Pak pasti kepala sekolah dulu. Nah ada dua buku Cashflow Quadrant. Cashflow Quadrant sama Robert Kiyosaki ya, pengarang Robert Kiyosaki sama Changs. Para Nakasali. Wah asik ini buku ini gitu ya. Sampai percaya dirinya terlalu berlebihan, terlalu pede gitu ya. Saya punya potensi gitu ya. Saya harus mengembangkan di luar juga dengan izin Allah, walaupun berat ya, bunuh diri juga gitu ya. Tapi terakhir ini yang ini juga mudah-mudahan jadi teman-teman, Bu Andam teman-teman. Saya jadi kepala sekolah kan rumah di sana. Saya naik sepeda. Padahal jabatan kepala sekolah. Saya diketawain sama teman-teman sama tetangga. Anda itu kepala sekolah. Ya, tapi kenapa Mbak naik sepeda? Enggak, saya menikmati. Dan tadi lagi bukan lagi bicara masalah finansial. Ketemu dengan anak-anaknya itu. Wah, Masya Allah itu. Tapi Bapak motor punya? Enggak. Belum. Enggak, belum. Waktu itu belum. Saya belum punya motor di sini, belum punya motor. Dan itu kita pada umumnya semua tuh jalan kaki. Dari depan tuh jalan kaki. Dulu itu kan ini perempatan itu ya. Aku ngekos kan. Oh iya. Kos tuh jalan kaki, Pak. Itu yang punya kenikmatan. Ya sampai ya kalau naik sepeda alhamdulillah sambil zikir itu ya. Artinya tapi perasaan kita nggak minder ya, kita jalan kaki ya, padahal orang sampai anak-anak satu mobil istilahnya kita Bu Andam.
wah assalamualaikum, biasa, sama anak-anak gitu kadang gitu. Berhenti mobil kita diajak. Gitu. Coba ada rasa malu Banda. Kenapa ke orang tua? Ujung rambut sampai ujung kaki bukan milik kita, milik anak-anak. Pak Rajat, kok nggak pakai dasi ya? Besoknya udah bawa dasi yang harganya mahal. Bapak-bapak kan gitu. Yang lebih mengerikan lagi sepatu Banda. Sepatu Pak Guru, ikut sepatunya jelek, besok udah ternyata bos sepatu tuh ada di kita. Yang bos yang dari Cibaduyut. Selidik punya selidik, ternyata bosnya ada di kita juga. Tapi nggak minta kan? Nggak minta kita. Tapi berarti awareness tinggi. Iya, dari dulu berarti insya Allah ya orang tua murid di Salman tuh baiknya mah tetap sama ya dari dulu sampai sekarang tuh gitu, kepedulian terhadap luar guru-guru. biasa. Ada tuh. kejadian begini. Sempat ada suatu pertemuan ya yang membahagiakan orang tua siswa. Bukan masalah akademisnya sebetulnya. Tapi ketika orang itu sampai nangis, mereka itu menceritakan bagaimana anak-anak mereka waktu jadi azan, namanya, jadi imam, sampai dia nangis. Tapi ada sebetulnya yang luar biasa banget sebetulnya Pak Derajat ya, yang menjadi itu ininya kita. Pada waktu dulu kan ada UN ya. Ada UN. Itu anak-anak kita itu betul-betul jujurnya luar biasa. Nggak nyontek. Iya Bu Ana, itu yang membongkar saya. Itu yang luar biasa. Sampai di liputan 6 Bu Ana, masih ingat saya itu. Boleh kita masuk sekarang ke tadi kan yakin deh pasti banyak banget ya cerita unik, seru, berkesan. Boleh nggak nih diceritakan yang paling berkesan ataupun unik selama di Salman? Apa Pak Derajat? Boleh dari awal masuk dari Pak Derajat. Ya tadi Bu Andam Bu Andam ya tadi pernah. Ini minum dulu nggak apa-apa ya? Boleh silakan Yang paling unik Bu Andam sebentar, ini gelasnya bagus ya. Bagus. Salman Al-Farisi. Masya Allah. Dulu ada gelas kayak gini nggak? Nggak ada. Belum ada ya, belum ada. Terus logonya juga udah baru kan Bu Farah. Ini sama seperti bros Bu Farah. Merchandise-nya juga sekarang tuh lucu-lucu loh Bu Farah, Pak Derajat. Iya, jadi setiap tahun tuh kayak kita tuh nunggu ya Pak Imit ya, ada tas warna-warni, kemudian ada merchandise-nya lucu-lucu gitu. Nah, ini juga mungkin salah satu perbedaan masa lalu ya dan sekarang. Kan kita harus mengikuti perkembangan zaman. Betul, Bu Andam. Gimana nih Jadi Bu Andam? kalau yang paling berkesan itu ya, yang sebetulnya banyak sih yang berkesannya selama saya di Salman itu banyak banget lah gitu lah ya. Karena betul Salman ini inspirasi, sumber inspirasi lah kalau rumah kedua, silaturahmi tadi seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman. Kalau saya secara pribadi, saya masuk ke sini itu disuruh mengajar bahasa Arab untuk anak SD kelas bawah. Kebayang saya backgroundnya bahasa Arab itu SMA ya. Waduh, kebayang. Langsung terjun lapangan gitu ya. Duh, ini gimana gitu ya. Suruh bikin silabus tanpa ada acuan. Tanpa ada acuan. Tapi ya itu tadi karena tekad yang kuat. Saya masuk di sini dalam kondisi hamil ya, udah waktu itu udah hamil, saya udah dapat jodoh ya nggak dapat jodoh di Salman tapi udah dari luar. Jadi saya bikin RPP kelas 1 sampai kelas 6 silabus bahasa Arab. Kebayang. Itu yang menurut saya, tapi saya kerjakan sesuai dengan deadline, itu selesai gitulah ya. Dan itu bagi saya pengalaman yang berharga banget. Saya harus belajar karena berbeda dengan teori yang saya dapat gitu lah ya, berbeda banget, sehingga saya harus belajar, harus ini. Dan saya masih punyalah dokumen-dokumen bagaimana mengajarkan bahasa Arab ke anak yang kelas 1 gitu loh ya. Itu dulu kalau di Salman bahasa Arab itu dari kelas 1. Kelas 1. Sekarang udah nggak ada ya Bu Andam? Sekarang udah nggak ada. Sudah tidak ada. Terus anehnya lagi, saya setelah ngajar bahasa Arab tahun keberapa gitu disuruh ngajar matematika. Luar biasa. Itu talenta Pak Derajat. Talenta. Suruh ngajar matematika kelas 1. Nah, guru saya waktu itu Bu Heni ya. Itu guru saya, guru matematika saya di sini. Masih ada Bu Heni. Itu Bu Heni. Saya banyak belajar lah dari Bu Heni bagaimana, kemudian dengan siapa dulu tuh udah nggak ada Budiah ya itu. Nah, itu partner ngajar matematika, dan itu menurut saya tidak melihat itu sebuah beban. Tapi saya jadikan itu sebuah tantangan untuk belajar gitu lah ya. Itu
itu sih menurut saya yang paling berkesan. Sebetulnya banyak banget lah yang banyak pasti. cukup berkesan. Itu saya harus mengajar 36 jam 1 minggu. Lokasinya di sini Miftahul Khair. Di sini jam kedua di sini pindah lagi jalan. Di situ ada itu yang bawa ini. Dikejar kita sama angsa itu. Itu luar biasa gitu lah ya. Biasa Sama angsa. Yang berkesan dari Bu Andam ya, berarti sampai sekarang kan Bu Andam masih membersamai betul Bu Salman Andam. ya, sampai apa sih sekarang. gitu ya alasannya? Saya nggak tahu ya, karena memang ya itu tadi tergantung niat tadi ya sama yang disampaikan Bu Farah. Ya sebagai seorang ibu itu nggak mudah ya untuk sebuah sekolah full day punya anak gitu ya. Tapi itu tadi niat kita, apalagi kalau kita perantau ya Bu Farah, kita meninggalkan keluarga di sini, meninggalkan anak itu betul-betul nggak ada saudara gitu lah ya, benar-benar sendiri gitulah ya. Ya itu tadi kita pasrahkan, insya Allah kita ini di jalan Allah. Kita mengurus anak orang, insya Allah anak kita diurus oleh Allah. Betul. Dan itu saya alami banget gitu lah ya, sangat gitu. Nah mungkin ini juga tambahan sih Pak Imit ya gitu. Jadi ketika teman-teman saya ya Bu Andam ya bertanya gitu, kok bisa sih gitu, termasuk teman-teman saya pun untuk bekerja pindah-pindah lah gitu ya, paling lama tuh misalnya 5 tahun. Mereka kan nanya ya, kok bisa masih di lembaga yang sama gitu, apalagi udah punya anak 2. Mungkin salah satu hal ya Pak Imit yang buat saya ini yang ketika ada narasumber parenting Bu Andam, beliau kan sudah keliling ke banyak sekolah. Ketika beliau menanyakan anak saya di mana bersama siapa gitu ya, saya jawab ada daycare. Itu sampai narasumber parentingnya bilang, Masya Allah, sekolah luar biasa, semoga Allah senantiasa naungi, lindungi, berkahi. Karena jarang ada sekolah yang menyediakan fasilitas daycare buat guru-gurunya. Jadi mau saya guru-guru yang perempuan gitu ya, mau ke Garut, ke Tasik, ada tugas keluar kota kemanapun, insya Allah gitu. Jangan sampai kita mendidik anak sementara anak kita masih kecil-kecil kita tinggalkan. Alhamdulillah, tepuk tangan buat Yayasan Salman Al Farisi Bandung. Betul. Nah kalau dari betul, mudah-mudahan terus istiqomah dan ini menjadi keberkahan tersendiri. Amin. Kalau Bu Farah ya, yang paling banget berkesan. Paling berkesan. Ya. Jadi itu momen ya, Bu Farah itu di TK sampai pada suatu hari qadarullah pindah ke SD. Luar biasa, TK itu nyaman, zona nyaman pada saat itu. Kita nggak tahu yang namanya IT, betul pada saat SD sudah IT yang namanya Word, Excel pada saat itu. Pindah dong ke SD. Saya bingung, ya Allah, gimana? Ternyata teman-teman di SD begini. Di SD Excel, Word. Terima kasih kepada Bu Nur Hasanah, partner kerja saya. Beliaulah orang pertama yang mengajarkan saya bagaimana ngetik daily report di Word. Masya Allah. Dan terima kasih kepada Ibu Heni Halimah. Beliaulah guru saya mengajarkan bagaimana input nilai lewat Excel. Dan luar biasanya suami saya sendiri di rumah ya. Jadi Bu Farah benar-benar mengatakan Salman itu adalah rumah kedua, tarbiyah Bu Farah, tempat Bu Farah belajar. Dari tidak bisa menjadi bisa, dituntut Pak Imit. Sampai pada suatu hari kepala sekolah Bu Farah pada saat itu di SD adalah Bapak Asep Soleh. Mengatakan, selamat Bu Farah adalah pembelajar cepat. Masya Allah, perjuangannya pada saat itu berkesan. Ya Allah, terima kasih. Dari situ saya bisa yang namanya teknologi informasi, yaitu Excel, Word. Dan bahkan guru yang sudah ada di Salman pun, di SD Salman, sempat bertanya, Bu Farah ini pindahin nilai ini gimana caranya? Halo, apa kabar? Aku termasuk baru begitu. Nah itu berkesan, sangat berkesan. Jadi artinya apa Pak Derajat ya dan teman-teman, Bu Anda, memang episode itu harus dinikmati. Karena dari kenikmatan itulah maka jadi siapa kita pada hari ini. Kalau kita niatkan, ya Allah saya ingin menjadi rahmat bagi seluruh alam, maka jadilah rahmat bagi sebuah orang. Bapak pintar, cerdas, ilmu banyak, sudah dokter. Tapi kalau itu hanya baik untuk diri Bapak saja, itu tidak menjadi rahmat. Tapi ketika Bapak menularkan ilmu itu pada yang lain,
kemudian membuat buku, memotivasi banyak orang, sehingga menghadirkan anak-anak yang cerdas jadi dokter. Itu rahmat lil alamin. Yang kedua mungkin yang paling berkesan adalah Bu Farah ini pendongeng, jadi anak-anak itu selalu menunggu kehadiran Bu Farah. Bu Farah cerita. Ada satu anak namanya Hanif. Hanif adalah anak dari Ibu Sofi, pemilik Tupperware. Tidak mau sekolah waktu di TK. Diam aja di kelas. Nah, pada saat itu Bu Farah mendongeng. Karena mendongeng, Hanif mau sekolah, mau duduk belajar, mau sekolah. Dan termasuk di SD. Di SD itu kalau anak nangis nggak mau sekolah, Bu Farah ditempatkan di SD Bu Andam, kelas 1. Jadi anak-anak SD itu bisa semangat sekolah, bisa dibujuk hanya dengan cerita. Satu senjata. Nah, senjata mendongeng. Jadi Bu Farah terkesan tuh oh ternyata dengan mendongeng anak-anak itu bisa berubah Bu Andam. Termasuk waktu itu ada namanya Hugo. Bu Farah cerita tentang Hugo itu kelas berapa sekarang ya Bu Andam? Sudah kuliah mungkin ya. Hugo, ingat Hugo? Bu Farah cerita tentang Palestina. Menurut Bu Farah berkesan. Kenapa? Hugo tuh sampai bilang gini, aku akan menjadi mujahid, aku akan basmi Palestina. Itu Bu Farah tulis tulisan itu di Facebook. Membasmi itu tadi Israel. Maksudnya aku akan bela Palestina. Aku akan hancurkan Israel. Jadi Bu Farah terkesan sekali bahwa anak-anak Salman ini luar biasa, latar belakang pendidikan orang tuanya yang luar biasa menghadirkan anak-anak yang luar biasa. Luar biasa. Jadi anak-anak tuh Hanif, Pak Derajat, Bu Andam, anak-anak kita nih Hanif. Anak tuh bagai kertas putih, maka Bapak Ibu guru berdosa jika tidak menghadirkan tinta-tinta yang baik, membangun karakter yang baik. Kalau kita mengajar ilmu itu mudah, apalagi zaman sekarang. Banyak. Ada Google, ya kan? Betul. Kalau ilmu sih gampang. Tapi yang sulit itu adab, karakter. Adab Bu Andam di atas ilmu. Dahulu, mudah-mudahan sampai sekarang ya Bu. Anak-anak itu hormat pada guru. Terasa. Mereka, Bu Farah mengalami ada murid ngambilin minum. Minum dulu ya. Bismillah. Tuh. Sama apa ambilin minum buat bu gurunya. Bu Farah, ini minum buat Bu Farah. Terus makan nasi kuning. Di kelas 3 kita makan nasi kuning nih Bu. Berebut anak makan. Wah, buat bareng tuh. Sebungkus Pak Imit dimakan bareng-bareng. Nikmat sekali. Nah, waktu di TK itu anak-anak itu selalu kalau sore duduk dengar Bu Farah mau cerita. Nanti Bu Farah suka berdoa. Waktu itu kan aku belum nikah ya Pak Derajat. Masya Allah, setiap sore Bu Farah sama Bu Mumun sekelas. Anak-anak berdoa, aminkan ya, Bu Farah mau berdoa. Jadi Bu Farah minta doa. Terus doa minta jodoh juga. Ya, itu. Jadi diaminkannya sama anak-anak. Menjadi doa juga ya. Berkesan nggak sih Bu sampai doa itu dikabulkan Allah, saya bisa menikah. Menikah dari seringnya minta doa kepada anak-anak gitu. Dan itu Bu Farah lakukan sampai Bu Farah SD kemarin kelas 3 masih sering Bu Farah minta doa kepada anak. Kalian aminkan ya, kalian aminkan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Apakah keberadaan Bu Farah saat ini menjadi seorang pengelola sekolah itu juga dari berkahnya doa anak-anak, dari berkahnya kita sebagai seorang guru. Menurut Bu Farah sih Pak Imit ya, Ibu, Bu Farah selalu bilang ke suami, ini saya punya sekolah ini hadiah dari Allah karena saya seorang guru, karena saya menikmati menjadi seorang guru. Begitu. Itu mungkin ya. Dan kalau kesan-kesan yang lain yang paling berkesan pasti ya Bu Andam, kita turun naik nyusuin. Terima kasih kepada Salman Al Farisi karena memberikan fasilitas pada saat Bu Farah menjadi seorang guru punya bayi. Bu Farah mengajar dengan tenang. Karena masih bisa nengok anak Bu Farah di lantai 3 dan nyusuin, ngobrol sebentar. Dan Bu Farah tenang, anak Bu Farah berada di guru-guru pengasuh yang baik. Ini Masya Allah Pak Muslimin Nasution, jazakumullah khairan katsiran lah. Hebat. Allah, terima kasih pengalaman berkesannya dari Bu Farah ya, luar biasa begitu. Syarat makna dan pesan-pesan yang luar biasa ya. Berikutnya kita akan dengarkan kesan dan pesan ya
atau kesan yang paling unik ya dari Pak Derajat selama dulu di Salman. Yang paling asik nih yang masih ingat dari sekarang yang tetap adalah kebersamaan. Kebersamaan guru terutama, karena anak-anak bagaimana kita kan ya. Itu tadi antara kami tidak ada jarak dalam arti kekurangan kita apa, saling menutupi. Melengkapi. Terus kalau duduk bersama tidak ada yang memunculkan si A B jago apa, ini jago Saling apa. mengingatkan. Saling mengingatkan. Itu yang sampai sekarang saya belum menemukan, mohon maaf. Artinya belum menemukan dunia yang di luar ini ya. Sempat saya beberapa kali di sekolah, pegang sekolah, jadi kepala sekolah pun belum ada kerinduan. Makanya ketika alhamdulillah hari ini mudah-mudahan berkah kita ya. Amin. Di sini ada kerinduan tuh sampai Merinding. dan anak-anak bagaimana ketika kita udah kebersamaan anak itu dan dibagi kertas putih itu betul ya. Itu saya ingat sekali kayak Ponti dulu. Ponti itu kerjanya tidak mau belajar tapi dia tiap hari bawa cat ya Bu Andam. Jadi kerjanya ngecat meja tiap hari. Tapi ketika ditanya matematika perkalian apa dia jago. Masya Allah. Sampai jadi problem waktu kenaikan kelas. Tapi alhamdulillah Selalu sampai jadi problem. Setiap kita bicara anak bermasalah, dia yang muncul. mata Sampai pelajaran muncul. tapi akhirnya tuh alhamdulillah yang terakhir dia bahkan jadi lulusan ITB. UN-nya dia waktu terakhir itu terbaik. Masya Allah. Pas masuk di ITB sendiri rubah ITB. Kerjanya apa? Jadi traveling. Terakhirnya itu, ternyata betul. Maka ketika nanti teman juga di lapangan sama-sama mungkin kita usia ya. Saya menikmati semua anak adalah hebat. Tapi bagaimana menggali anak-anak untuk berani berbicara. Di sini itu ladang kita. Saya merasakan sekali tadi Bu. Makanya saya kaya dalam arti pengalaman dalam arti ya tulisan-tulisan itu hampir sebagian besar hidup saya adalah pengalaman di sini. Kemarin saya mau launching yang 74 buku menjadi cahaya, salah satu yang terinspirasi di sini. Ini yang amat sangat berkesan begitu ya. Jadi mudah-mudahan bukan hanya kami, kita teman-teman juga bagaimana membangun kebersamaan itu. Ntar ekonominya saya merasakan ekonomi itu ada bagaimana kita. Tuhan mah segalanya ya. Saya merasa cukup walaupun kemarin sempat senyum teman-teman, masa S3 nggak punya apa-apa, bukan itu. Kan ukuran. Tapi ada di sini. Ada ketika ini kita merasakan, wah luar biasa Tuhan itu mah segalanya. Sampai ada kejadian-kejadian kalau saya kemarin mau sidang waktu S3, saya minta doakan anak-anak. Nah, Bapak besok mau sidang S3, tolong doakan. Itu ternyata dijawab. Masya Allah. Dijawab dalam pertanyaan apapun sampai dosen dimudahkan, dilancarkan. Dimudahkan gitu. Itu yang sampai ya kaget ya. Artinya doa kita itu diijabah. Karena berkah Bapak sebagai guru. Betul. Sampai jadi saya nikmat jadi guru matematika gara-gara di sini. Kita hampir semua jadi pendongeng ya. Kalau saya dongeng matematika. Sampai ada bukunya. Ada bukunya. Itu berawal dari sini. Ada kejadian yang namanya bilangan ajaib. Saya cerita tentang sholat 5 waktu. Sampai anak-anak itu telepon nomor itu. Komplain kan yang punya telepon Bu Endang yang di atas gitu. Maaf Pak, itu buku-buku apa dongeng matematika itu bisa didapatkan di mana sekarang? Nanti saya kasih lah. Langsung dikasih. Siapa tahu nanti ada orang tua mungkin yang ingin. Siap. Bahasanya mudah. Kalau saya sih pengennya bukan minta buku matematikanya. Pak Imit menerbitkan. Bagaimana kita membuat buku matematika seperti Pak Derajat? Boleh. Nanti kita cerita Bu Andang kapan-kapan kita, karena waktu itu kami itu kan yang tadinya tidak bisa ya. Karena kita dikasih ide kreatif Anda apa? Sempat kita bikin majalah kan. Majalah dari kita oleh kita untuk kita kan. Yang tadinya nggak bisa itu ya. Mediasat. Yang asiknya di kita. Apalagi anak-anak kita itu jago-jago presentasi. Itu sampai sekarang masih ingat saya itu anak-anak kita itu. Apalagi kalau SMP nih, beranjak ke SMP mereka ada yang namanya yang seminggu itu apa? Prospek. Itu pengalaman sekali. Mereka itu di set oleh kita. Kalau kita hanya ngasih jalan, bertemu dengan direktur apa, kita hanya ngasih jalan, tapi mereka yang bisa sampai tembus waktu itu sampai ratusan juta ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Itu yang tidak didapat oleh sekolah. Betul. Itu pun jadi ini sih Pak, jadi puncak pembelajaran anak-anak SMP gitu ya. Jadi sangat sayang nih kalau misalnya nanti udah PGTK SD di Salman, SMP-nya tidak, karena puncak pembelajarannya anak bagaimana terjun ke masyarakat itu dari prospek yang mohon maaf. Jujur itu nomor 1. Anak-anak kita itu kalau udah ulangan ujian, udah gini, udah nggak ada yang nanya-nanya. Kalau nggak bisa, udah selesai, tutup. Udah tutup ya. Mau tidur ya udah tidur begitu.
Itu yang mengasihkan. Sampai ada kejadian anak kita angkatan ketiga kalau nggak salah, dia pindah ke SMA yang terbaik lah ya, salah satu kota Bandung. Akhirnya keluar lagi kaget. Karena dia mengingatkan gurunya. Bu, kenapa sih anak yang ini kok dibiarkan? Akhirnya dia nggak nyaman, pindah lagi ke sekolah swasta. Jadi kaget dengan budayanya gitu ya Pak ya, yang itu yang paling asik. Kemudian masih ingat kalau kita minum sampai sekarang pun ini. Layar serobana. Dukung kok Iman. Tidak boleh minum pakai tangan kiri. Itu keluar hadisnya. Kita sebagai orang dewasa nggak masalah sampai sekarang masih. Itu yang asiknya gitu. Masya Allah. Di TK anak-anak kita masih. Itu sahabat Salman yang sampai hari ini gitu ya, dan alhamdulillah Bu Andam teman-teman saya praktekkan juga di luar ya. Walaupun memang berat ya, berdalam hati. Ya kita sendirilah. Ya sampai terakhir gara-gara tulisan saya mendobrak dulu yang membongkar name itu saya di sini. Zaman tahun 97. Itu sampai ke liputan 6. Saya pindahkan hijrah istilah ke Kabupaten lebih parah. Saya nulis lagi, Pak. Ketika Nurani tergadaikan dimuat di Kompas. Itu sama dengan Kompas. Itu anak-anak yang dari 50 anak yang tidak lulus 25. Binaan kita, alhamdulillah Pak Guru, alhamdulillah saya nggak lulus, saya akan jujur, alhamdulillah. Tapi celakanya mohon maaf, sekolah kami nggak dikasih bantuan karena jujur. Nah ini yang tadi. Tepuk tangan sekali lagi untuk mungkin ini kita ingin ada harapan dari Pak Derajat, Bu Farah, Bu Andam ya untuk Yayasan Salman Al Farisi Bandung. Ya harapan ke depan tetap bahwa Salman is the best ya, karena value-nya udah jelas, Khalifah fil area. Leadership itu yang mudah-mudahan ya tetap ini menjadi sekolah. Dulu itu sekolah pilihan. Nah ini bukan hanya pilihan tapi tujuan utama ya masyarakat kita ya. Kalau lihat di sebelah sana, mohon maaf, negara pendidikan kita kan amburadul ya. Mohon maaf saya teriak-teriak memang amburadul. Sampai detik ini nggak akan maju-maju sekolah kita. Dalam hal secara umum. Sama itu is the best tadi. Tinggal bagaimana tadi value ini yang sudah ada ditingkatkan ke depan. Kemudian leadership-nya tadi Bu Andam ya. Sok teman-teman yang muda harus berani mengambil alih dalam arti sok berani tampil. Dulu itu lebih baik kita salah daripada kita tidak mencoba. Ketika itu dari leadership ya. Itu leadership. Dan saya rasa sampai detik ini. Saya diminta, alhamdulillah tadi saya hampir keliling Indonesia Bu Andam, keluar dari sini itu. Terakhir puncaknya itu jadi direktur sama Pak Habib. Saya keluar tidak ada beban takut masalah rezeki dari mana, enggak, Tuhan mah segalanya gitu ya. Dan ternyata rezeki itu udah energi positif. Apakah sebelum Pak Derajat di Salman itu seperti itu enggak? Enggak. Waktu itu saya sama sekali kan belum kerja kemana-mana, walaupun kerja di negeri lah ya. Jadi artinya Pak Derajat banyak belajar memaknai dari semua kejadian yang ada di Salman. Sampai detik ini betul, saya belum menemukan ruhnya Salman itu di luar sana ya. Saya jadi kepala sekolah beberapa kali lah. Ya tapi ruhnya nggak sampai gitu. Gembleng. Nah ini yang perlu dipertahankan dan lagi-lagi ditingkatkan tentunya. Ya tadi ya larinya tentu sebetulnya bagi teman-teman di lapangan. Siswa bagaimana kita kan berani nggak gitu value ini tingkatkan dong. Karena ada banyak kejadian-kejadian sekolah baik. Ya ketika orang-orang awalnya tidak ada, akhirnya hilang. Saya yakin teman-teman saya seperti ini nggak ada begini. Teman-teman juga harus punya warna. Warnanya bukan warna kita lagi, warna aku. Ya, jadi pendongeng masih ingat Bu Andam, cari ilmu ke dalam-dalamnya. Bukan seluas-luasnya. Makanya saya ketika ini saya seorang literasi kemarin pendidikan kan literasi. Jadi pakar literasi alhamdulillah. Karena sedalam-dalamnya itu. Ini pesan saya ke teman-teman, yuk bangun Salman. Jadi regenerasinya teman-teman masih muda apalagi. Rezeki akan mengikuti kalau kita profesional. Betul. Mungkin di sana nggak ada apa-apanya Bu Andam atau teman-teman. Tapi di luar sana, masya Allah, kita diundang jadi apa dibukakan. Oke, berarti harus menikmati, memaknai, menghayati gitu. Insya Allah rezeki mah ketika kita sudah profesional nanti juga akan datang dari pintu yang tidak disangka-sangka ya Pak Derajat. Terima kasih. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Dari Bu Farah nih gimana? Harapannya Bu. Harapannya Bu. Dari Bu Farah itu masuk ke Salman itu tidak tahu apa itu leadership. Pertama kali masuk Salman. Lalu berjalannya waktu
menikmati, menyukai yang namanya leadership. Menarik sekali. Apalagi kalau leadership itu ditarik di dalam Islam itu ada yang namanya Rasulullah itu memiliki 4 sifat. Jadi amanah, fatonah, tablik. Jadi harapan Bu Farah adalah berharap kepada teman-teman semua, kita harus bisa jadi figur sebagaimana Rasulullah menjadi figur bagi murid-muridnya, bagi sahabat-sahabatnya. Karena ternyata promosi yang paling berhasil untuk sekolah Salman Al Farisi itu bukan spanduk. Kita nggak pernah pasang spanduk, ingat? Bukan spanduk, tapi dari figur guru. Kenapa banyak sekali orang tua murid yang percaya dan mau menitipkan anaknya di Yayasan Pendidikan Salman Al Farisi? Itu dari mulut anaknya. Sampai antri ya. Sampai antri. Kita sempat menolak ya, bukan menolak dalam arti tidak mau, tapi karena kapasitasnya sudah terbatas, sudah tercukupi. Karena promosi terbaik adalah dari anak, dari anak. Anaknya bercerita, aku suka dengan guru ini. Ibu gurunya saum, ibu gurunya kalau mau ngajar ngaji dulu. Ibu, saya pakai jilbab karena anak saya. Almarhum Mamah Putri itu mentari mualaf. Dia masuk Islam. Yang membuat dia pakai jilbab itu karena mulut anaknya. Mama tahu tidak, ibu tahu tidak, kalau nggak pakai jilbab itu ibunya dapat hidayah dari anak. Sekolah di mana? Di Salman Al Farisi. Jadi promosi itu tidak perlu pakai spanduk. Jadilah guru yang baik, yang bisa menjadi contoh. Sebagaimana Rasulullah jadi contoh ketika, ya Rasulullah, batu ini tidak bisa dipukul ya Rasulullah. Bagaimana? Rasulullah mengangkat kain dan mengangkat palunya, lalu Rasulullah bertakbir, Bismillah, Allahu Akbar, batu itu terpecah. Artinya apa? Rasulullah menularkan motivasi. Kata Rasulullah, aku melihat cahaya merah di negeri Syam, dan terbukti negeri Syam di tangan kaum muslimin. Kita harus seperti itu sebagai guru. Guru adalah motivator, digugu dan ditiru. Kita harus jadi supporter sistem dan menjadi kebanggaan bagi anak-anak. Anak-anak tuh yang dirindukan Pak Derajat, Pak Imit, Bu Rian, Bu Andam, Bu Farah, dan ibu guru yang ada di Salman. Aku mau sekolah di Salman. Kamu kok bagus ya, sekolahnya di mana? Di Salman Al Farisi. Anak TK sudah hafal surat An-Naba. Anak TK Salman kok bisa sholat ya? Kok sholatnya tertib ya? Anak TK Salman kok tahiyat akhirnya duduknya bagus ya? Sekolah di mana? Di Salman. Pelayanan. Rasulullah itu melayani. Jadi harapan Bu Farah apa Bu Anab? Harapan Bu Farah adalah teman-teman, yuk kita kembalikan motivasi kita sebagaimana motivasi Rasulullah sebagai pemimpin khalifah. Jadi contoh, kalau sekolah ini sekolah leadership, kita harus leadership. Murid kita juga harus leadership. Nah, insya Allah Salman akan maju, berjaya, sukses, rahmatan lil alamin. Karena ketika kita tidak ada, maka generasi menjadi seorang pemimpin ada di Salman Al Farisi. Terima kasih Bu Farah. Selanjutnya dari Bu Andam nih. Harapannya. Betul, harapan. Sebagai orang yang masih juga di dalam Salman ini, apa sih harapan Bu Andam? Harapannya tadi mungkin udah banyak ya dari teman-teman, betul, bagaimana Salman itu lahir pemimpin-pemimpin di Salman, itu jelas gitulah ya, dan itu memang menjadi visi kan ya, menjadi visi mencetak khalifatullah fil ardi yang rahmatan lil alamin, betul, dimulai dari guru. Dan memang tadi kalau kita belajar dari tadi sejarah, tentunya harapannya ke depan ya bagaimana motivasi yang dimiliki oleh guru-guru itu bisa terbangun ke depan gitu lah ya. Karena tantangan kita semakin berat. Betul. Kalau mungkin dulu zaman kita dulu sekolah full day ini masih jarang gitu. Jarang sekali. Sekarang sudah banyak bermunculan, sehingga memang pesaing-pesaing kita juga banyak gitu lah ya. Dan memang yang menjadi ciri khas ya, atau kita katakan keunggulan kita yang menjadi nilai jual kita sampai saat ini, kenapa orang-orang alumni, kemudian para orang tua juga yang nyekolahkan cucunya ke sini puasnya itu dengan salah satu karakter ya. Itu yang menjadi kemudian agamanya gitu ya. Tadi kan ada aplikasi lah ya, mungkin anak-anak kita tidak hanya sebatas teori
tapi mereka juga mampu gitulah ya mengingatkan orang tua mereka, baik itu menutup aurat, apakah itu sholat gitu, itu luar biasa gitulah. Itu artinya itu yang orang tua merasa dipuaskan dengan itu. Itulah yang dicari mungkin ya. Dan menurut saya itu menjadi keunggulan kita, kekhasan kita yang itu harus kita pertahankan ke depan gitu ya. Lagi tantangan kita makin berat, tentunya tidak bisa kita berjalan sendiri-sendiri. Betul. Jadi artinya kekompakan guru, semangat guru itu harus saling dibangun, karena memang kita yang namanya kita semangat itu kadang-kadang saat ini kita lemah ya, tapi harus disemangati oleh teman yang lain, saling mengingatkan, saling menyemangati gitu lah ya, karena itu menjadi modal kita gitu lah. Itu mungkin bisa tetap semangat, berikan teman-teman pelayanan yang terbaik, berikan layanan yang terbaik dan luruskan niat. Betul. Masya Allah ya Pak Imit. Subhanallah ya Bu Riani ya. Menjadi motivasi dan insight buat saya pribadi ya gitu. Insya Allah mudah-mudahan apa yang tadi Pak Derajat, Bu Farah, Bu Andam sampaikan itu luar biasa, value yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan juga itu tertangkap juga gitu ya oleh guru-guru, tenaga pendidik yang di Salman maupun di luar Salman gitu. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi yang luar biasa, karena kembali lagi tadi gitu ya, sebagai guru yang bagaimana menerapkan untuk menjadi contoh dulu, teladan. Karena kita nggak bisa ya cuman ngajarin, ngasih tahu tapi kitanya tidak ada teladan gitu. Dan lagi-lagi memang harus dari hati, karena apa yang dari hati akan sampai ke hati juga gitu Pak Imit. So, kami sekali lagi ucapan terima kasih ke Pak Derajat ya, kemudian Bu Farah dan Bu Andam yang sudah membersamai kita di hari ini ya, luar biasa keren. Pasti nggak cukup ya ini waktunya, pasti inginnya tuh banyak banget ya kalau tidak terbatas durasi. Mudah-mudahan kita masih banyak sih sebetulnya yang belum tersampaikan ya. Itu pasti. Kapan kita bisa? Ya, insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di episode berikutnya ya Bu Riani. Tapi Pak Imit boleh nggak nih, kalau saya harapan juga sini, harapan kepada alumni ya, para Pak Derajat, mungkin dengan keahlian yang dipunya Pak Derajat, terutama menulis nih, mungkin bagi teman-teman yang ingin belajar bagaimana menulis, menerbitkan buku, mungkin Pak Derajat siap membimbing. Insya Allah, alhamdulillah. Insya Allah dengan senang hati dari dulu menunggu teman-teman. Karena biasanya kalau kita dekat di hari-hari kan ya Bu, suka lupa gitu, karena udah terbiasa. Sama di sekolah kami di sana juga. Saya penggerak literasi nasional sebetulnya, sering jadi pembicara seperti ini gitu ya. Tapi sepi-sepi aja, justru saya dimanfaatkan, mohon maaf, Kota Bandung nasional gitu parah. Nah ini mudah-mudahan nih, karena kelebihan kita Salman itu dari awal adalah dari komunikasi dan menulis. Betul. Leadership keberapa itu Pak? Kedua. Komunikasi. Pilar keberapa? Pilar. Keempat. Tabligh. Aspek ya. Harus jago dengan senang hati Bu Andam. Bahkan ingin berbagi juga yang tadi dengan Bu Farah, saya sering diskusi juga dengan Bu Farah. Saya juga insya Allah bantu hipnoterapi. Ya, hipnotis, hipnoterapi, NLP saya insya Allah. Kalau Bu Farah kan gampang ya, Masya Allah. pendongeng. Bisa kita Ini ada, Masya Allah. Dia nulis sampai jadi buku, ayo. Ya, betul. Dari mulai ide sampai jadi buku. Guru itu harus ada Insya diagendakan ya Bu Andam ya. Kan ada sedikit nggak apa-apa ya. Ada dulu itu asik Bu Andam. Kalau kita punya buku baru, kita baca sama-sama kan. Terus kita bongkar ya. itu bedah buku. Bedah bukunya gitu. Jadi mau tidak mau harus baca buku itu. Setiap orang presentasi, hasil presentasi kita review, bahkan jadi tulisan. Wah itu cakep. Siap, mudah-mudahan dengan usia 36 ini semakin maju lagi apa ya gitu tadi. Dengan insight yang luar biasa dari tamu kita hari ini Pak Imit. Nah Bapak Ibu boleh nggak kita sama-sama ya ucapkan milad untuk Yayasan Pendidikan Salman Al Farisi Bandung yang ke-36 ini. Ya kita sama-sama di bawah komando Pak Imit nih. Yuk kita ucapkan Selamat Milad yang ke-36 untuk Yayasan Pendidikan Salman Al Farisi Bandung. Bergerak bersama membangun prestasi. Sampai ketemu.
Ya, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Nanti insya Allah dengan topik-topik lainnya yang lebih menarik lagi, lebih menginspirasi lagi. Jangan lupa sahabat Salman untuk ikuti terus channel YouTube Salman Al-Farisi Bandung, karena nanti akan ada banyak podcast lainnya yang insya Allah menarik dan bermanfaat. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.